Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nuria Firdaus dengan NIM 1903111000093 dari program studi agroteknologi kelas C akan sedikit menjelaskan materi tentang urban farming guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem produksi pertanian berkelanjutan. Baik, untuk sebelumnya, apa yang dimaksud dengan urban farming? Jadi, urban farming ini merupakan teknik budidaya pertanian, baik itu berupa budidaya tanaman maupun budidaya perikanan dengan memanfaatkan lahan sempit seperti di daerah perkotaan. Jadi, urban farming ini merupakan salah satu solusi untuk menjaga ketahanan pangan di daerah perkotaan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk dan banyak sekali gedung ataupun rumah-rumah yang didirikan. Nah, untuk jenis-jenis urban farming sendiri itu diantaranya ada jenis urban farming terpadu dan semi terpadu. Untuk jenis urban farming terpadu itu diantaranya ada hidroponik, lalu ada vertical garden atau biasa disebut juga dengan wall garden, lalu ada budidaya di semi terpadu, dan ada minapadi dan juga hidroganik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari jenis-jenis urban farming yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada hidroponik. Hidroponik ini berasal dari bahasa Latin hydros yang berarti air dan ponos yang berarti kerja. Jadi secara arti harfiahnya hidroponik ini merupakan kerja air. Lalu untuk pengertian hidroponik sendiri, hidroponik ini merupakan sistem penanaman tanaman tanpa menggunakan media tanah yang diganti dengan menggunakan rock wool, sekam padi, ataupun kapas. Nah, jadi untuk sistem hidroponik ini sendiri, ini kan sesuai dengan namanya hidro. Jadi hidroponik ini menggunakan air. Layaknya tanaman lain, tentunya hidroponik ini juga membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan juga perkembangannya. Nah, di hidroponik sendiri ini tentunya membutuhkan unsur hara mikro dan juga makro, di mana unsur hara makro dan mikro ini dijadikan satu dalam sebuah nutrisi yang bernama AB mix. Jadi nutrisi AB mix ini dilarutkan di dalam air dan diaplikasikan ke dalam air yang nantinya akan mengairi dari tanaman hidroponik ini dan bisa diserap oleh tanaman secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sistem hidroponik, di mana jenis-jenis hidroponik ini yang pertama ada sistem aeroponik, yang kedua ada sistem NFT atau Nutrient Film Technique, lalu ada sistem DFT atau Deep Film Technique, dan juga sistem BIG atau sistem sumbu. Dari keempat sistem ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara umum, sistem gambaran dari sistem hidroponik ini seperti pada gambar bagian bawah, di mana ada tanaman, lalu juga ada aerator, di mana aerator ini nantinya yang akan memberikan oksigen kepada tanaman sehingga tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk sistem aeroponik ini sistemnya di bagian bawah tanaman itu nanti airnya itu menyepray, jadi ada seperti spray gitu yang nantinya bisa diserap oleh tanaman. Nah, untuk sistem BIG atau sistem subuh ini merupakan sistem yang paling sederhana, di mana sistem BIG atau subuh ini menggunakan perantara media seperti kain flanel yang menghubungkan antara tanaman dengan air, di mana nanti dari kain flanel inilah yang mengantarkan agar tanaman itu bisa menyerap nutrisi. Untuk selanjutnya yaitu ada vertical garden atau wall garden, seperti pada gambar. Untuk vertical garden itu pada gambar bagian atas, dan untuk wall garden ini pada bagian bawah. Seperti pada gambar juga. Jadi pengertian vertical garden dan wall garden ini yaitu teknik penanaman dengan menggunakan metode vertikal atau bertingkat. Nah, untuk vertical garden itu pada umumnya itu diterapkan pada indoor atau di dalam ruangan. Sedangkan untuk wall garden ini biasanya sesuai dengan namanya juga, wall garden ini ditempatkan pada dinding. Lalu untuk selanjutnya budidaya. Budidaya ini merupakan teknik budidaya ikan dan sayur dalam ember. Budidaya sendiri ini, sayuran ini mendapatkan nutrisi dari kotoran ikan dan juga dari sisa pakan ikan tersebut. Nah, biasanya untuk
Jenis sayur yang digunakan pada bedik dambar ini biasanya yaitu sayur kangkung. Kenapa sayur kangkung? Karena sayur kangkung ini memiliki umur yang cukup pendek dibandingkan dengan jenis tanaman sayur lainnya. Di samping itu, tanaman sayur ini juga bisa dipanen beberapa kali. Nah, untuk jenis ikannya sendiri biasanya yang digunakan yaitu ikan lele. Kenapa ikan lele? Karena ikan lele ini memiliki daya tahan hidup yang lebih dibandingkan dengan jenis ikan yang lainnya. Untuk bedik dambar sendiri ini menguntungkan karena sayur dan juga ikan ini bisa dipanen secara bersamaan. Untuk selanjutnya yaitu ada minyak padi. Minyak padi ini merupakan budidaya ikan dan padi dengan memanfaatkan genangan air sawah. Seperti pengertiannya, syaratnya yaitu salah satunya yaitu dengan adanya genangan air yang cukup untuk pertumbuhan padi dan juga untuk kelangsungan hidup dari ikan. Nah, biasanya waktu panen dari minyak padi ini sendiri biasanya itu yang dipanen itu adalah ikannya terlebih dahulu, baru padinya. Selanjutnya yaitu ada hidroganik. Hidroganik ini merupakan perpaduan teknik budidaya hidroponik padi organik dengan ikan. Jadi sistemnya ini juga sama dengan hidroponik. Namun yang membedakan, tanaman padi ini mendapatkan nutrisi dari kotoran ikan dan juga sisa pakan ikan. Nah, nanti dari air yang dihasilkan di ikan itu seperti pada gambar, di bawah itu merupakan seperti kolam ikannya. Nah, nanti airnya itu akan disalurkan ke tanaman sehingga tanaman memperoleh nutrisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.